Yang menghubungkan antara bagian atas sama bagian kaki itu adalah pinggul, teman-teman. Posisi pinggul itu, teman-teman, bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Tetapi kita berusaha untuk duduk. Posisinya kita berusaha untuk duduk. Wing Chun, Nhịp Mạnh. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu sikap pasang. Sikap pasang di Wing Chun. Sikap pasang di Wing Chun itu memang sederhana ya, seperti ini. Simple. Orang, gayanya Wing Chun, gayanya Yip Man, begini. Oke, nah, apa sih yang harus diperhatikan pada saat sikap pasang? Saya coba bedah. Teman-teman yang kemarin sparring, sikap pasangnya rata-rata banyak yang miss hal poin penting. Buat saya itu mungkin kecil banget, ya mungkin kecil banget. Seperti misalkan, pada saat sikap pasang, wusau itu kadang suka loss dalam konteks hilang fokus. Jadi pas sikap pasang, wusaunya tuh di bawah banget gitu, kayak begini. Atau pada saat sudah bergerak, wusaunya nggak mau balik, wusaunya ketinggalan di bawah. Jadi dia males untuk naik lagi. Itu yang pertama. Padahal wusau itu penting, adalah buat gerbang terakhir. Bagian depan, teman-teman mau begini kek, itu bodo amat, ya. Tapi wusau ini penting untuk jaga, karena ini adalah gerbang terakhir. Dan ini tidak boleh lost balance. Jadi waktu teman-teman di depan yang satu bergerak, atau misalkan kebalikannya, kanan di depan, wusau di belakang, ini tidak boleh lost yang di belakang. Itu wusau. Nah, gimana caranya buat ngelatih wusau ini supaya tidak lost fokus? Nanti saya bahas di belakang. Setelah ini. Ini wusau yang pertama ya. Nah, di depan yang tadi saya bilang, ini bebas. Teman-teman mau begini kayak orang minta duit, atau mau begini, itu bebas. Tapi yang terpenting adalah tangan depan ini harus setinggi dagu. Tidak boleh nutupin mata kalian, tapi setinggi dagu atau setinggi leher. Kenapa? Karena ini untuk memprotek bagian muka. Kemarin udah berkali-kali saya jelaskan, di setiap kali habis latihan sparring itu sering saya jelaskan bahwa mukanya dijaga. Saya bilang, tolong mukanya dijaga. Nah, cuman karena itu terbiasa ya, pada saat ngejelasin mereka semua pada nyebar. Entah ada yang lagi duduk di pojok sana, mungkin ada yang di samping. Yang mungkin yang ngudeng itu adalah anggota yang lagi bertatapan sama saya, yang saya jelasin. Tapi yang lain itu nggak ngedengerin. Nah, itu jeleknya juga. Saya ngejelasin ke satu orang, terkesan mereka itu saya menjelaskan ke orang yang ada di hadapan saya. Sebenarnya itu untuk semua. Dan begitu pola latihan saya dulu sama almarhum. Almarhum ngejelasin ke teman saya, tapi saya ngedengerin apa yang dia jelasin sama. Walaupun saya misalkan ada di belakang almarhum atau lagi latihan sama teman yang lain, tapi kuping saya itu tidak pernah lepas dari apa yang dijelaskan almarhum terhadap teman saya di depan dia. Itu penting, teman-teman. Ya, itu namanya mencuri dengar. Dan kita sebagai seorang praktisi, mencuri dengar itu adalah suatu kelebihan dan suatu keunggulan, bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena setelah mencuri dengar, kita akan mencoba mentelaah. Kita akan mencoba mempraktekkan sendiri apa yang dijelaskan sama beliau. Oke, kita balik lagi ke tangan depan. Nah, yang paling penting tangan depan itu adalah kita jaga bagian atas kita. Tidak boleh turun begini. Ini kosong, ya, tapi ini harus tutup di sini. Mau gaya apapun kita begini, tetap di depan. Jadi kalau misalkan tangkisan pertama itu adalah gerbang yang di depan. Ya, ini harus di sini. Ini minimal itu sejajar dengan siku. Jadi ini nggak boleh jauh banget. Jadi ini ada tekukan, ya, dan ini ada sejajar dengan siku.
Jadi teman-teman mau begini kayak, mau begini kayak, mau begini kayak, yang penting ini di samping siku. Tidak boleh di bawah dan tidak boleh sama-sama di atas. Kenapa? Karena ini mungkin bisa dipakai buat nangkis bagian bawah. Walaupun ini tetap masih bisa ke atas ya. Gitu. Ini pun sama. Walaupun ini protect di atas, tetapi sebenarnya ini masih bisa turun ke bawah. Nah, itu mansau. Jadi, itu tangan depan sama tangan belakang. Oke, sekarang balik ke wusau yang tadi saya jelaskan. Gimana cara ngelatih wusau yang belakang? Oke. Coba sekarang teman-teman nanti sambil latihan, coba sadari apa yang terjadi saat kita lagi Xiu Lim Tao. Nah, balik lagi ke Xiu Lim Tao. Karena Xiu Lim Tao itu penting, teman-teman. Pernah enggak teman-teman menyadari ya, pada saat tangan kita gerak, misalkan tangan kita gerak yang kanan. Misalkan contoh kayak Xiu Lim Tao nomor 2 kan pelan nih. Kita biasa fokus di mana? Di tangan kanan kan? Kalian pernah nggak nyadarin? Pernah nggak mikirin posisi di sana? Posisi tangan kiri kalian yang diam? Pernah nggak? Rata-rata nggak pernah. Kenapa? Pada keasikan seperti ini, tiba-tiba ini turun ke bawah. Atau jadi ke depan. Atau mungkin setelah kalian selesai begini, kalian tarik tutupnya bukan balik ke sini, tetapi kalian tutupnya tarik ke sini. Lost balance, lost focus, bukan lost balance, lost focus. Ya. Kemudian kalian main lagi. Atau sudah bong begini. Ditarik, taruhnya di sini. Padahal ini harusnya baliknya ke sini. Karena ini yang terjadi pada saat kalian opening pertama kali di Xiu Lim Tao. Tapi bahunya nggak naik. Tetap bahunya drop. Tapi bagian tangan ini taruh di sini. Lah, apa hubungannya sama wusau? Hubungannya adalah nimlik yang kita pakai untuk tetap memfokuskan pada tangan yang diam. Artinya, pada saat kita menggerakkan kanan, kiri itu nggak dilupain. Sebaliknya, saat kita menggerakkan kiri, kanan itu tidak dilupakan. Walaupun posisinya tangan itu diam. Itu yang akan mempengaruhi nimlik kita untuk terus aktif fokus terhadap dua buah tangan ini. Karena ini yang dilatih. Makanya pada waktu Cisau pun, kenapa harus latihan dua? Karena masing-masing dua ini harus dipikirkan sama kita. Kiri dan kanan, 50-50. Karena apa? Karena nanti kiri mendukung kanan mendukung kiri. Kita tidak perlu harus selalu nangkis dengan tangan kiri. Kita bisa nangkis kanan. Kita juga tidak perlu harus selalu mukul kanan. Tapi kita kadang harus selalu mukul dengan tangan kiri. Hal yang simple. Hal sepele. Dan itu saya yakin tidak pernah diperhatikan sama praktisi Wing Chun yang lain. Memanage gimana caranya supaya tangan ini kelihatan diem. Hal yang kelihatan lagi adalah pada saat kita ber-chamkyu. Setelah kita chamkyu, ya, kan chamkyu begini. Kemudian ke sana. Nah, ini pas balik. Ini kan balik ke sini. Oke? Kecenderungan apa yang terjadi? Pas balik dia di sini. Di depan. Ya? Di depan. Ini di depan, teman-teman. Bukan di samping. Kalau di samping, ini saya di samping. Nah, ini di samping. Di sini. Sama seperti Xiu Lim Tao. Di sini. Bukan di depan. Bukan di sini. Atau kadang di sini. Bukan. Nyambung kan antara Xiu Lim Tao dan Chamkyu? Itu yang saya selalu bilang. Xiu Lim Tao dan Chamkyu harus punya benang merah. Nggak berangkat sendiri-sendiri. Memang sepele. Mas, ini nggak ada fungsinya, Mas. Iya, memang ini nggak ada fungsinya. Tapi secara nimlik, secara pola pikir, secara mindset, ya, secara fokus, secara konsentrasi, ini berguna pada saat kita harus wusau. Pada saat kita harus balik wusau. Pada saat kita harus mukul, ini harus wusau balik. Dan itu tidak boleh ditinggalkan wusaunya. Itu latihannya dari sana, teman-teman.
dari bentuk sederhana di Shulimtao. Jadi Shulimtao itu bukan sekedar tangkis dan pukul. Teman-teman bisa berlatih yang namanya konsentrasi untuk kedua tangan kita. Jadi percuma kalau kita latihan kaki, percuma kalau kita latihan tendangan, kalau anggota gerak kita yang paling dekat sama otak itu nggak diurusin dulu. Kaki itu jauh sama kepala. Makanya kenapa di Wing Chun lebih duluan tangan. Tapi bukan berarti sudah bisa tangan, sudah selesai. Nanti dulu. Kita masih punya tendangan, kita masih punya kaki. Dan paling awal itu sama seperti pembahasan saya yang di pertama, kita membicarakan pola latihan kaki secara sederhana itu di dalam posisi Yigi Kimyuma, grounding dan sinkingnya. Gimana caranya bagian atas kita terkoneksi dengan kaki, yaitu dari bagian pinggul. Kalau ini nggak diurusin, putus, ya sudah. Wing Chun kita cuma setengah-setengah jadinya. Udah bisa berantem? Bisa. Bisa berkelahi di jalan? Bisa. Tapi sayang, setengah jalan. Artinya, kita punya buku, ada 100 halaman, kita cuma kita baru baca 50 halaman aja. Padahal masih ada 50 halaman lagi yang harus kita selesaikan. Itu. Makanya, sampai hari ini, saya itu masih murid di Wing Chun. Saya itu masih kecil ilmunya. Karena masih banyak yang harus saya pelajari. Cuman walaupun begitu, saya coba sharing sama teman-teman. Mungkin antara ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Saya nggak ngurusin yang kontra. Ya, peduli setan sama yang kontra. Silakan, kalau teman-teman pro sama saya, dicoba. Apa yang tadi saya berikan, dicoba. Siapa tahu bermanfaat.